Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya untuk tanggal 27 Mei dan 28 Mei 2021. Hari ini hari 27 Mei ya, hari Kamis. Jadi waktu sekarang 1:12 ya, waktu Indonesia bagian barat. Jadi market masih break. Saya bahas 14 saham ya untuk kali ini ya. Sebelumnya saya mau informasikan dulu bahwa IDX Jawa Timur ya, jadi Bursa Efek Indonesia yang cabang perwakilan Jawa Timur, khususnya Surabaya ya, jadi akan mengadakan kerjasama forum investor bersama dengan komunitas saham profit ya. Jadi edukasi free, jadi edukasi ini setiap 1 bulan 1 kali ya, umumnya mulai dari pemula sih ya, yang barusan mengenal pasar saham kurang dari 1 tahun ya umumnya ya. Atau kalau yang walaupun sudah mahir ya, mungkin kalau mau join juga silakan ya. Jadi ini saya klik dulu, ini Instagramnya IDX Jawa Timur ya. Kalau mau follow silakan instagram.com IDX garis bawah Jawa Timur ya. Jadi nanti ini adalah forum investor bersama komunitas saham profit. Nanti untuk pembahasannya mengenai investasi di pasar modal nanti dibawakan oleh Bapak Asikin Asyar ya, trainer dari kantor perwakilan BI Jawa Timur, dan untuk pengantar analisa teknikal dasar ya akan saya bawakan sendiri selaku dari founder komunitas saham profit ya. Jadi nanti meetingnya online lewat Zoom, meeting ID-nya sudah dicantumkan di sini ya, 903 058 0926, kemudian passcode-nya ini ya. Bisa juga klik di link Zoom-nya ini ya, bit.ly terus kemudian saham profit 290521. Jadi nanti tanggal 29 Mei 2021 jamnya mulai jam 9 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh tanya di sana ya, seperti itu ya. Jangan lupa join ya. Itu aja. Kemudian berikutnya untuk pembahasan sahamnya saya mulai dengan, bentar ya, saya ganti dulu layarnya. Baik, pembahasan pertama saya mulai dengan Arto ya. Jadi Arto ini kemarin sudah saya sebutkan di analisa saham sebelumnya ya. Dia sebelumnya memang sideways ya. Kalau dia berhasil breakout, jangan ragu-ragu untuk buy ya. Dan hari ini memang benar dia berhasil breakout ya. Jadi selamat yang rajin menonton, mencatat, dan tentu saja buy ya. Jadi dia sudah breakout dari di sini titik breakoutnya 11.900 ya. Kemudian yang sudah punya gimana Pak Sunar? Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya. Kalau kita lihat di sini seperti naik tangga ya di hariannya ya, seperti ini ya, naik tangga kemudian naik lagi, sideways naik, sideways ya. Jadi untuk trailing stopnya bisa pasang mulai dari 12.350 sampai dengan ini ya, agak ke bawah di 11.825. Itu stop lossnya bagi yang sudah punya ya. Kemudian Pak Sunar, kalau yang belum punya Arto, kalau mau buy gimana? Kalau mau buy on weakness ya, saran saya sih tetap tunggu di area di bawahnya ini ya. Sideways-nya kurang lebih sekitar 10.200 sampai dengan 10.600 ya. Itu kalau yang mau buy on weakness ya. Kalau dia koreksi ya, seperti itu ya. Atau nanti di atasnya sini, kalau dia masih strong bullish, kemungkinan ya koreksinya paling singkat ya, sebentar aja, kurang lebih di area sekitar 11.500 sampai dengan 11.650 lah kurang lebih ya. Itu area buy on weakness-nya. Atau kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Jadi kalau kita lihat di sini high-nya hari ini di 12.550 ya. Jadi kalau buy high sell higher, belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 12.550 kita buy ya, seperti itu ya. Target price-nya di mana? Tetap dengan sebelumnya yang saya sebutkan ya, di 14.500 di target Fibonacci extension 127,2% untuk Arto ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 12.550 buy, kemudian naik ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi boleh kelipatan 50 atau kelipatan 100 ya. Jadi misalnya naik ke atas 12.600 boleh tambah lagi, atau kelipatan 12.650 tambah lagi ya. Target price-nya adalah kurang lebih sekitar 14.500, itu target terdekatnya di Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Banyak bertahap aja, dan terlalu agresif ya, karena dia baru saja breakout dari sideways areanya ya. Jadi masih belum 100% yakin ya. Baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya,
jangan sampai beli sebanyak-banyaknya pakai margin ya, maksud saya seperti itu ya, secukupnya aja. Kemudian pembahasan berikutnya BBRI ya. Jadi BBRI di sini kita lihat masih bagus ya kenaikannya ya. Ini saya sudah bahas di analisa saham mingguan dan juga harian ya BBRI ya. Kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di low-nya hari ini 4110 dan 4060 ya. Ini adalah garis-garis ini adalah garis average up yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi di pembahasan sebelumnya saya sudah sebutkan kalau yang belum punya Pak Sunar belinya di mana ya, tunggu aja pakai teknik buy high sell higher ya. Kalau high-nya hari ini kan dia di 4190. Jadi kalau belum punya belinya ketika berhasil naik ke atas 4190 buy, naik lagi ke atas 4220 buy. Kemudian dia kalau berhasil breakout ke atas 4280 boleh tambah lagi. Target terdekatnya di 4460. Dan selanjutnya yang saya kasih garis-garis di sini ya dengan angkanya itu level-level untuk average up atau buy up ya, kalau sudah punya, kalau mau nambah lagi di mana gitu ya. Dan juga bisa digunakan sebagai acuan untuk trailing stop atau stop lossnya ya. Jadi kalau dia sudah naik terus kemudian dia turun kembali ya, bisa mulai pasang trailing stop atau stop loss. Jadi jangan sampai keuntungannya yang sudah didapat hilang ya, seperti itu ya. Itu kalau trading. Kalau mau invest sih saya sudah jelaskan di video khusus ya, pembahasan untuk invest jangka menengah ya, yang buy and hold ya. Jadi bisa dibaca, bisa ditonton maksud saya ya, untuk invest sampai Januari ya, kurang lebih 20 Januari sampai dengan 23 Januari sampai tahun depan ya, 2022 ya. Kira-kira masih oke lah kalau mau buy and hold invest jangka menengah BBRI ya, seperti itu ya. Kalau mau yang buy on weakness Pak Sunar, kira-kira di mana? Karena dia titik breakoutnya di 4140 ya saat ini ya. Kalau mau buy on weakness sebenarnya sih sekarang sih boleh-boleh saja ya, seperti itu ya. Jadi nggak masalah sih, sudah cukup bagus lah ya, seperti itu ya. Itu untuk BBRI ya. Kemudian berikutnya saya bahas mengenai BABP ya. Jadi BABP ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya. Waktu dia naik kemudian kan dia istirahat satu hari ya, istilahnya koreksi ya, tanggal 25 Mei-nya, kemudian hari ini breakout lagi. Jadi yang rajin nonton analisa saya saham harian di channel saya ya, dia di sana saya sudah sebutkan ya, kalau berhasil breakout buy high sell higher ya, naik ke atas 133 boleh buy gitu ya, atau ke atas 135 ya waktu itu saya sebutkan ya. Jadi ini garis-garisnya nggak saya rubah ya. Kemudian naik lagi ke atas ini 151 boleh tambah lagi atau average up ya, kan saya sudah sebutkan juga. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 151. Kalau 135 terlalu jauh Pak Sunar, nanti kalau pasang 135 nanti saya malah rugi. Pasangnya di mana trailing stopnya atau stop lossnya? Jadi di bawahnya 151 mungkin pasang di 148 ya, itu yang trading ya, pasang aja trailing stopnya di sana. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy on weakness, saran saya sebelumnya yang saya kontak ini ya 10417, tapi karena dia sudah berhasil naik ke atas ya, target buy on weakness-nya saya kasih baru ya, yang di sini ya sekitar area 120 sampai dengan 125 lah kurang lebih ya. Itu target untuk yang buy on weakness bagi yang mau buy ya. Jadi buy on weakness bukan berarti turun ke 120 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik rebound ya. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 125 baru kita mulai buy. Jadi buy-nya bertahap tetap ya. Naik ke atas 125 buy, naik lagi ke atas 135 buy ya, seperti itu ya. Sama dengan yang titik-titik atau garis-garis level yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi saya nggak rubah-rubah lagi supaya nggak bikin orang bingung ya. Saya nggak mau membuat orang bingung ya, makanya saya nggak rubah-rubah lagi. BABP masih tetap sama kurang lebih ya, sesuai dengan analisa saham sebelumnya. Dan hari ini saya hanya update aja bagi yang buy high sell higher boleh saja. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik. Di sini ada 2 titik ya. Hanya hari ini 159. Jadi kalau naik ke atas 159, kalau mau buy high sell higher bagi yang belum punya boleh ya. Tapi belinya bertahap. Kalau naik lagi ke atas 163 beli lagi ya. Target price berikutnya di level 190 ya. Jadi 190 itu dari mana Mas Sunar? Kalau kita lihat jauh ke belakang ya, ini targetnya di swing high-nya sekitar akhir bulan November 2012 ya. Itu swing high-nya di sana ya. Ini untuk bulanan ya. Jadi masih memungkinkan mencapai target 190 ya, selama dia bertahan di atasnya 150 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak usah terlalu takut juga ya. Kalau mau buy high sell higher, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 159 buy, naik ke atas 153 buy.
Kemudian naik ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi setiap lipatan 5 atau 10 ya, kalau mau tambah lagi ya. Jadi 163 ke atas, naik ke atas 108 balik lagi, atau naik ke atas 173 balik lagi ya, seperti itu ya average up-nya ya. Setiap lipatan Rp5 atau Rp10 kalau mau tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, karena kenapa? Dia memang sifatnya dia, kalau kita lihat di sini sebelumnya dia likuiditasnya kurang ya, hanya 4 hari terakhir dia lumayan ya volume transaksinya ya, naiknya juga tinggi. Jadi masih belum, istilahnya masih belum stabil lah ya, bisa aja turun lagi gitu ya. Jadi belinya bertahap aja supaya mengurangi resiko ya, seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan sih dia uptrendnya masih bagus ya. Kalau kita lihat di sini candlenya masih lumayan bagus ya, hijaunya 2 kali secara mingguan dan lumayan tinggi ya batangnya ya, seperti itu ya. Jadi itu untuk BABP. Kemudian berikutnya untuk Pegas ya. Pegas di sini kita lihat kemarin sama hari ini dia rebound ya. Jadi kemarin saya sudah bahas ya, Pegas dia hari ini dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 1,8%-nya ya. Jadi saya sudah sebutkan juga kalau mau buy ya 1150 ya, itu yang paling awal, atau minimal ke 1200 ke atas ya kalau mau buy ya. Kalau yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 1160 dan 1100 ya, itu yang sudah punya ya trading stopnya atau stop lossnya. Kalau turun di bawahnya 1055, saran saya sih jual dulu semuanya ya, itu cut loss maksimum ya kalau dia turun lagi di bawah 1055. Kemudian yang belum buy sih masih tetap ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 150, 1150 boleh buy. Kalau mau lebih aman ya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 1200 ya. Nah, seperti itu ya. Memang sebelumnya dia sideways ya, sideways areanya di sekitar 1150 sampai dengan 1280 ya, itu sideways area sebelumnya. Jadi dia hari ini berhasil naik ke atas 1150, tapi penutupan sisi satu dia di bawahnya ya. Jadi kalau mau buy high sell higher atau belum punya, kalau mau buy boleh sih, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1150 boleh buy. Kemudian average up-nya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200 buy ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi sekalian aja kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1280 ya, buy ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1280 buy, naik lagi ke atas 1345 buy. Target price terdekatnya kurang lebih sekitar 1400 sampai dengan 1430, itu untuk Pegas ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1430 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya kurang lebih di area 115 sampai dengan 1545 ya, itu untuk Pegas ya. Kemudian berikutnya untuk emiten EMTK ya. EMTK di sini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, di analisa saham sebelumnya. Ini adalah titik area buy on weakness ya bagi yang berminat ya. Jadi hari ini dia berhasil breakout ke atas 2320. Saya sudah sebutkan garis-garis ini ya. Untuk yang mau buy silakan aja mengikuti level-level garis ini ya. Yang sudah punya pasang trading stop atau stop lossnya sama ya. Kalau dia turun lagi bawah 2320 baik jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Tapi kalau mau pasang di tengah-tengahnya ini ya, karena hari ini naiknya cukup tinggi, maka kalau mau pasang trading stopnya di 2360 aja ya. Jadi jangan sampai keuntungannya hilang ya. 2360. Kemudian yang buy on weakness Pak Sunar, kalau mau buy on weakness gimana? Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness, saran saya mungkin sekitar area 2300 ya. Sebelumnya saya sarankan di sini, tapi karena sudah naik ya, tentu saja saya naikkan sedikit ya areanya ya. Jadi kurang lebih buy on weakness-nya sekitar area 2300-an ya kurang lebih ya, seperti itu ya. Saya nggak gambar lagi lah nanti kebanyakan. Jadi kurang lebih kalau dia koreksi ke 2300, kalau dia berhasil rebound ya, bukan berarti kalau koreksi ke 2300 langsung buy, enggak ya. Kalau dia koreksi ke bawah 2300 kemudian dia berhasil naik, barusan kita mulai buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul istilahnya ya, jadi kita jangan buy dulu. Kemudian kalau mau buy high sell higher Pak Sunar gimana? Boleh nggak? Boleh ya. Tetap adanya seperti sebelumnya ya. Di sini kan 2390 kan sudah berhasil naik ke atasnya. Jadi sebenarnya sih sudah boleh buy ya. Kalau yang untuk buy high sell higher, atau kalau mau tunggu ya sekalian kalau berhasil naik ke atas high-nya hari ini ya 2410 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2410 boleh buy ya bagi yang belum punya ya, buy high sell higher. Kemudian target berikutnya kalau mau tambah lagi 2470 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2470 boleh tambah lagi. Ini 2470 garisnya berasal dari swing high yang sebelumnya ini ya, tanggal 16 Maret 2021. Jadi ini target price-nya terdekatnya yang dia uji ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2470 boleh tambah lagi boleh. Maka target price berikutnya di 2580. Kalau berhasil naik lagi Pak Sunar di atas 2580 boleh buy lagi nggak?
boleh ya, jadi dia breakout ya, ada kemungkinan dia berhasil breakout naik ke atas 2680 untuk mencapai target 2800 ya, itu untuk EMTK ya, jadi kurang lebih cukup untuk EMTK. Kemudian berikutnya BRIS ya, BRIS ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk BRIS ya, ini sudah saya sebutkan juga di analisa saham sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy minimum ya kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2010 ya barusan buy ya. Itu baik yang buy on weakness atau kalau buy on BK dia harus tunggu ke atas 2190 ya. Kalau buy on weakness kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2010 ya. Kok kenapa nggak mau buy sekarang Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja, saya nggak ngelarang ya. Asalkan kalau turun bayar 1.750 lebih baik jual dulu. Jadi yang sudah punya ya itu pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 1850 dan di 1750 ya, itu yang sudah punya. Kalau mau buy weakness saran saya sih tetap ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2010, bukan sekarang, enggak ya. Jadi buy weakness itu bukan berarti oh Pak Suntar ini kan sudah dekat dengan Fibonacci retracement 78,6% kan, berarti sudah boleh buy, belum ya. Konfirmasinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2010, karena semua saham yang masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% itu dia masih resiko ya, jadi masih resiko. Jadi lebih baik kita wait and see dulu. Kalau mau buy ya buy bertahap mulai dari 2010 seperti itu ya. Kemudian kalau mau tambah lagi kalau di antara 2010 dan 2190 kalau mau tambah lagi ya di tengah-tengahnya boleh aja di 2130 ya, memang dekat ya. Itu kalau dia sudah berhasil naik ke atas high-nya yang ini ya, tanggal 15 Mei 2021. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2130 boleh buy, naik ke atas 2190 buy ya. Target pertama resistennya di 2510 ya, karena sebelumnya dia sideways di area ini ya yang saya kotakin ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2510 boleh tambah lagi, maka target berikutnya kurang lebih di 2760 dan 3070 ya, itu kurang lebih untuk BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kenapa jangan terlalu agresif? Karena dia terus terang aja walaupun candlenya hijau ya mingguan ya, tapi dia masih belum ada konfirmasi ya, masih cenderung lesu ya. Kita lihat masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, itu untuk BRIS ya. Kemudian berikutnya untuk BBNI ya. Kalau kita lihat di sini BBNI juga saya bahas juga, sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Untuk BBNI ya, dia hari minggu ini sudah berhasil naik ke atas 38,2% dan hari ini dia sudah berhasil naik ke atas 5425 ya. Seperti itu ya. Saran saya memang sebelumnya buy-nya sehingga saya sih tunggu minimum kalau sudah berhasil naik ke atas 5525 ya. Jadi kalau sudah buy ya pasang aja stop lossnya di 5425 ya dan 5300-an kurang lebih ya. Stop lossnya di sana. Maksimum 5175. Jadi kalau dia turun banyak 5175 untuk BBNI saran saya sih lebih baik jual dulu ya kalau dia turun banyak 5175. Kalau belum punya lebih baik sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5525 buy ya. Seperti itu. Kemudian naik lagi ke atasnya 5650 buy tambah lagi. Naik lagi ke atas 5775 tambah lagi ya. Seperti itu. Belinya bertahap aja karena terus terang masih belum benar-benar konfirmasi rebound ya. Ya ini istilahnya technical rebound lah, karena dia masih menguji level 38,2%. Intinya kalau dia selama bertahan di atas 5300 masih cukup bagus sih BBNI ya. Kalau mau buy weakness sekarang sih boleh-boleh saja, nggak masalah, asalkan kalau turun banyak 5425 dan 5300 saran saya sih lebih baik kurangi posisi dulu ya. Seperti itu. Mungkin stop loss maksimum di 5175 lah, maksimum stop lossnya ya. Seperti itu untuk BBNI ya. Kemudian untuk PTPP ya, di sini kita lihat PTPP ya, memang saya sudah bahas sebelumnya ya, lama saya membahas lagi seingat saya, dia di bawah 78,6%-nya ya PTPP ya. Jadi oh maaf, berikutnya bukan PTPP sih, maaf dulu ya, saya close dulu. Ini kecepatannya. Jadi berikutnya harusnya CARE, kemudian BFIN, kemudian BAIT, berikutnya Java, berikutnya BCAP, kemudian
mari kemudian cepin ya. Jadi kita mulai dulu dengan care ya. Jadi kalau kita lihat di sini care ya, dia berhasil rebound ya. Sebelumnya sudah saya bahas juga mengenai care, dia berhasil naik lagi ke atasnya Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya. Ini dia resisten sebelumnya ya 320 ya. Dia saat ini pas di sini, jadi kalau turun banyak 320 lebih baik jual dulu sebagian, dan stop loss berikutnya di 316 ya. Ini high-nya di sini ya, atau trailing stopnya ya. Jadi pasang di 316 dan 320 itu bagi yang sudah punya ya. Kemudian sebentar bagi yang belum punya, kalau mau buy gimana? Kalau mau buy weakness ya sarannya tetap ya di area 308 sampai dengan 310 ya, seperti itu ya. Karena hari ini barusan rebound ya. Kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja, asalkan kalau turun di bawahnya ini ya 320 dan 316 ya, lebih baik jual dulu. Tapi kalau belinya kurang lebih 316 ya, kalau turun di bawahnya 310 dan 308 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau mau buy Pak Sunar gimana? Kalau mau buy high sell higher, sebenarnya di sini ada swing high-nya di 324, kemudian di sini ada 326 ya, resistennya high tanggal 29 April dan high-nya tanggal sebelumnya ini ya, tanggal 28 April ya, di 326. Jadi kalau buy high sell higher, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 326 baru sampai ya, seperti itu ya, yang buy high sell higher. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya Fibonacci retracement 8,2% ya, kita pakai acuan 338 aja ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 338 boleh tambah lagi, boleh naik lagi ke atas 346 boleh tambah lagi, boleh. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 356 boleh tambah lagi, boleh. Mudah-mudahan dia berhasil naik ke atasnya ini ya, 364 ya, di atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Itu untuk care ya, karena terus terang sejauh ini sih reboundnya sih masih cukup bagus ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 326 buy, kemudian naik lagi ke atas 338 ya, buy. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya, tambahnya di 332 ya. Jadi 326, 332, 338 ya. Itu level-level yang diperhatikan kalau mau buy up atau average up ya untuk care ya. Seperti itu ya. Jadi saya kira cukup ya. Berikutnya untuk emiten BFIN ya. Jadi kalau BFIN di sini kalau kita lihat dia masih berhasil naik ya di sini ya, BFIN ya. Kalau secara garis besar ya sebenarnya BFIN itu dia cenderung sideways ya. Sidewaysnya di mana Pak Sunar ya? Kurang lebih di area yang saya kotakin ini ya. Ini areanya 650 sampai dengan 800 ya. Jadi kalau di level sekarang kalau mau buy boleh-boleh saja ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya di level 720 ya. 720 dan di level 700 lah ya. Itu yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di sana. Kemudian yang mau buy high sell higher, saya sih kalau dia sudah berhasil naik ke atas 745 buy, kemudian target price-nya kurang lebih di area sekitar ini ya, 795 sampai 800 lah ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 79 boleh tambah lagi, boleh. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 835 boleh tambah lagi, Sunar boleh buy up ya. Jadi belinya sebentar, di sini ada checkpoint high ya. Jadi belinya bertahap aja bagi yang mau beli buy high sell higher, naik ke atas 745 buy, naik lagi ke atas 770 tambah lagi, naik lagi ke atas 79 tambah lagi. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atasnya 835 ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya tetap aja pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi saya sudah sebutkan titik-titiknya stop lossnya ya, seperti itu. Kalau mau yang buy on weakness Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana? Ya di area sekitar ini ya. Kalau mau buy weakness ya, sekitar 650 sampai dengan 660. Ini yang buy on weakness. Jadi tunggu kalau dia ada koreksi, kemudian berhasil mantul atau rebound barusan kita buy ya. Itu seperti itu. Itu untuk yang buy on weakness. Kalau mau buy high sell higher sih, naik ke atas 745 buy, naik ke atas 770 buy, naik ke atas 79 buy ya, seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Pokoknya pasang trailing stop dan stop loss aja, nggak perlu terlalu khawatir ya. Itu untuk BFIN. Kemudian untuk BHIT di sini kita lihat dia hari ini naiknya lumayan tinggi ya. Dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement, sebentar saya lihat dulu, 61,8% ya di sini ya. Dia sudah berhasil breakout. Jadi ini saya sudah pernah bahas ya, lama sih ya sebelumnya ya. Dia sideways, kemudian dia hari ini breakout dari sideways areanya ini ya.
Jadi yang mau buy on weakness sih saran saya sih boleh-boleh saja tunggu di area sekitar ini ya. Ini yang saya kotain ya, 56 sampai 57-an ya. Kalau dia turun bayar 56 lebih baik jual dulu ya. Tapi kalau dia berhasil nyentuh kemudian rebound naik ke atas 57 ya, atau naik ke atas 60 boleh buy ya. Itu yang buy on weakness seperti itu ya. Tunggunya di sana. Kemudian yang sudah punya pasang aja, saya lupa sebutkan ya. Yang sudah punya pasang stop lossnya atau trailing stopnya ya di 59 ya, di 59 dan maksimum di 56 lah ya. Kalau dia turun banyak 56 ada kecenderungan dia turun lagi sampai ke 50 ya, tidur lagi nanti ya, resiko ya. Jadi kalau dia turun banyak 56 lebih baik jual dulu ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar boleh nggak? Boleh. Kalau mau buy high sell higher saran saya sih mulai dari 62 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 62 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 64 ya, boleh tambah lagi, boleh ya di sini ya, 64. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi 66 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 66 tambah lagi. Kalau berhasil breakout ke atasnya Fibonacci retracement 38,2%, average up-nya kalau berhasil naik ke atas 69 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 69 ada kemungkinan dia breakout ke atas 78 ya. Jadi belinya bertahap aja, santai aja, jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu takut juga ya. Belinya kalau ini kan area stop loss-nya ya 59, belinya mulai dari 62, kemudian naik lagi ke 64 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas 66 tambah lagi, naik lagi ke atas 69 tambah lagi. Ya mudah-mudahan dikasih breakout ke atasnya 78 ya. Itu untuk BHIT ya. Kemudian untuk Java, hari ini Java dia rebound ya. Sebelumnya dia turun di bawahnya resistennya 2020 ya. Ini level yang saya garisin ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di level 1985 dan 1860 maksimum ya. Itu yang sudah punya pasang stop lossnya di sana. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, saya sebelumnya sudah sebutkan ya, ini area kurang lebih buy on weakness-nya ya. Harusnya sih yang nonton video saya harusnya sudah buy ya. Lebih dekat sini kan ini konfirmasi sudah mantul ya. Kalau belum buy boleh buy nggak Pak Sunar? Boleh kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Kita lihat di sini di atasnya 2060. Jadi naik ke atas 2060 buy, naik lagi ke 2110 buy, naik lagi ke atas 2160 buy. Target price terdekatnya di 2270 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2270 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya masih tetap yang sama dengan yang saya sebutkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Beberapa minggu sebelumnya saya sudah sebutkan juga, kalau dia berhasil breakout naik ke atas 2270 boleh tambah lagi, boleh dengan target berikutnya di sekitar kurang lebih 2400 ya. Ini adalah target Fibonacci extension 161,8%-nya ya kurang lebih ya. Kalau angka persisnya di 2378 lah. Jadi saya ambil patokan 2400 harusnya masih memungkinkan ya, selama dia bertahan di atasnya ini ya. 1860 masih memungkinkan untuk mencapai target itu ya. Itu untuk Java ya. Kemudian berikutnya untuk BCAP. BCAP ini ingat saya juga sudah saya bahas di beberapa hari yang lalu ya, di analisa samarian ya. Jadi ini adalah level-level yang saya sebutkan sebelumnya ya. Buy high sell higher, naik ke atas 121 buy kan, bener breakout buy ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut-takut ya. Kalau saya bilang berhasil naik ke atas berapa buy ya buy aja gitu ya. Asal pasang trailing stop dan stop loss saja ya, seperti itu ya. Jadi berikutnya kalau naik 127 kan, ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Oh buy ya, ya ini kan sudah naik lagi kan. Berikutnya kan 133 dan 135 ya, ini yang saya gambarkan. Nah sekarang memang testing di area yang ini ya, 133 dan 135. Jadi yang sudah punya sih pasang aja trailing stop atau stop lossnya di 127 dan 121. Yang belum punya, ini sesi 1 sudah berjalan ya, sesi kedua sudah berjalan. Yang belum punya mau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya. Kalau high-nya hari ini kan 136. Jadi menurut saya sih sekalian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 136 buy ya, seperti itu ya. Yang belum punya, kemudian naik lagi ke atas 144 boleh tambah lagi, boleh ya. Itu area average up-nya. Terus kalau naik ke atas 144 Pak Sunar, kalau mau tambah lagi kira-kira di area keberapa gitu ya. Nah ini saya gambarkan areanya untuk average up. Yang mau average up berikutnya di 154 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 154, maka kemungkinan besar dia mencapai target sekitar 171-an ya. Ini di swing high sebelumnya 4 Maret 2021 ya, seperti itu. Jadi asalkan dia selama bertahan di atasnya ini ya 121 ya kurang lebih ya, dia masih potensial untuk mencapai target terdekatnya 144 ya. Ini
kurang lebih di dekat Fibonacci retracement level 61,8%-nya ya. Kalau berhasil naik ke atas 144 boleh tambah lagi, boleh ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BCAP. Kemudian berikutnya untuk MARI ya. Ini saya sudah bahas juga di analisa saham sebelumnya ya. Jadi ini level-level yang buy-nya yang sudah punya ya, pasang aja stop loss-nya di 300 ya, seperti itu ya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, kira-kira belinya di mana gitu ya. Kalau kita pakai acuan Fibonacci extension 107,2% ini ya, itu kurang lebih kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, kurang lebih ya, kalau mau buy, kalau belum buy ya, naik ke atas 324 buy ya, seperti itu ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atasnya 360 tambah lagi, maka targetnya adalah kurang lebih sekitar area Fibonacci extension 161,8% di sekitar area 395-nya sampai 400 lah, kurang lebih masih bisa tercapai. Ini saya gambarkan aja target price-nya 400 ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 324 buy, kemudian naik lagi ke atas 360 buy ya, naik lagi ke atas 400 boleh tambah lagi, boleh ya, seperti itu ya. Jadi peluang kenaikannya masih cukup bagus. Terus terang aja dia minggu ini dia testing resisten ini ya, ini kurang lebih areanya sekitar 336 ya, swing high maksimumnya ya di sini ya, tanggal 22 April ya. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau sudah berhasil naik ke atas 324, kalau mau tambah lagi ya di area 336 ya. Jadi kalau belum punya, buy-nya di 324, 336, 360. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 400 tambah lagi ya, seperti itu. Kalau buy on weakness Pak Sunar sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Mari ini buy on weakness-nya sekitar 268-an ya, seperti itu ya. Atau yang ini sebelumnya saya sebutkan di Fibonacci retracement-nya 23,6%-nya. Ya, 23,6%-nya di sini ya, itu buy on weakness-nya di sekitar kurang lebih 230-an ya, atau di sekitar 268 ya, itu buy on weakness. Terserah mau buy on weakness atau buy high sell higher ya, untuk Mari ya. Kemudian berikutnya untuk Cepin ya. Cepin di sini kita lihat dia rebound-nya juga kencang ya. Sebelumnya dia tertekan jauh di bawahnya Fibonacci retracement-nya 23,6%-nya ya. Kemudian hari ini dia berhasil rebound ya, lumayan tinggi ya. Yang sudah punya Pak Sunar, pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya di mana? Pasangnya di 6.525 ya. Itu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, dan di level 6.400 lah acuannya ya. Jadi itu kalau yang sudah punya, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di sana. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy sih buy sekarang boleh aja ya, pakai acuan stop loss-nya 6525 dan 6400 ya, seperti itu ya. Maksimum kalaupun mau invest hold agak lama, maksud saya agak ke bawah holdnya ya, itu stop loss maksimum di 6025. Kalau turun banyak 6025, saran saya sih lebih baik jual dulu, seperti itu ya. Yang belum punya beli sekarang boleh, atau tunggu nanti kalau naik ke atas 6650 buy. Kemudian kalau mau tambah lagi naik ke atas 6750 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 6925 boleh tambah lagi. Maka target price-nya kurang lebih sekitar 7.200 sampai dengan 7375 ya, ini ya. Itu target price-nya. Jadi masih peluang lah, seperti itu ya. Kalau mau buy tunggu ke atas 6650 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Ditambah aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 6750 tambah lagi, naik ke atas 6925 tambah lagi, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi stop loss-nya pasang di 6525 dan 6400 ya, itu untuk Cepin ya. Itu kalau trading ya. Maksimum kalau untuk investor ya, mungkin kalau dia turun di bawah 6025, saran saya sih jual dulu, karena dia lanjut lagi downtrendnya ya, seperti itu ya. Karena terus terang dia kalau kita lihat secara mingguan dia naik turun naik turun ya, ini cenderung sideways memangnya di sini ya. Kemudian dia naik cenderung sideways, naik lagi turun sideways, turun, ini rebound ya. Kita nggak tahu ini rebound atau dia lanjut sideways ke area 6000 sampai 6500 ya, mungkin aja gitu ya. Jadi kita belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut juga ya. Kurang lebih sekian untuk saham Arto, BBRI, BABP, Pegas, MTK, BRIS, BBNI, CARE, BEVIN, BAIT, Java, BCAP, Mari, Cepin ya. Jadi analisa saham untuk harian tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2021 ya. Jadi untuk hari ini sampai besok hari Jumat masih valid lah kurang lebih ya. Sekian
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, lonceng notifikasinya. Jadi kalau begitu ada update baru bisa langsung nonton gitu ya. Jadi sebelum market tutup masih ada kesempatan untuk buy ya. Itu analisa saham saya karena saya buatnya waktu sesi break sebelum market tutup ya. Jadi masih sempat untuk nonton, kemudian mencatat dan ambil tindakan gitu ya. Sekian dan terima kasih.